Pertama adalah ada pembukaan. Setelah pembukaan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah ada Indonesia Raya, sambutan-sambutan, ada pemaparan, sidang pleno, upacara penunjukan menantu dan penunjuk. Untuk acara pembukaan, kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah bagian agama lain sebagai kepercayaan dan sesuai kepercayaannya masing-masing. Al-Fatihah. Acara selanjutnya mohon Bapak Ibu untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia Raya, tanah tumpah di sanalah ku berdiri dari pagi. Indonesia bangsa dan tanah asli, marilah kita Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah bangsa Tuhan kembali, bangunlah jiwanya bangsa untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Acara selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Bambang laporan dari Bapak Zainal Arifin waktu kami sekarang. Sudah. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Taufik Wijoyono selaku Ketua LPJK yang bersempat hadir hari ini. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih juga kepada Pak Bambang selaku Ketua Umum ASKASI. Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas Bapak Sumaryanto. Pak Sumaryanto hadir ya. Terima kasih Pak Sumaryanto. Yang terhormat Ketua Pendiri ASKASI Bapak
Muri Lugur. Terima kasih Pak Muri. Dan yang terhormat perwakilan Astaki dari Indonesia yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, dan kepada pengurus yang secara offline hadir pada hari ini, pengurus DPN Astaki. Pada kesempatan ini saya selaku Ketua Pelaksana ingin melaporkan kepada pelaksanaan Munas ini Pak Taufik bahwa hasil pelaksanaan Munasus ini tidak terlepas dari kalau melihat perjalanannya pada saat periode pertama ini betul-betul ini merubah prediksi kita ya, merubah habit kebiasaan kita yang terlalu mudah. Pada saat kita ikut periode pertama itu banyak kekurangan dalam persiapan akreditasi, sehingga kita bukan hanya tidak ada ini hasil yang kami terima, itu kami juga tidak ada informasi dari kemudian di periode kedua kami siapkan lebih baik untuk akreditasi kedua. Itu kami merasa sudah yakin, sudah siap. Ternyata pada periode kedua kami juga tidak lulus karena ada beberapa hal. Dan periode ketiga setelah kami melakukan rapat pengurus dan melihat hasil dari akreditasi kedua, maka kami putuskan pada saat itu adalah Astaki tidak bercabang. Jadi karena terus terang Astaki saat ini belum memenuhi persyaratan yang diminta oleh akreditasi minimal 50%, sehingga dengan sangat berat hati kami memutuskan kemudian di persiapan ketiga juga kami yakin bahwa kami sudah mempersiapkan sebaik-baiknya. Ternyata hasilnya juga belum memenuhi. Setelah kami pelajari ternyata di akte masih bercabang, sementara pilihan kami tidak bercabang. Sehingga kami memutuskan untuk melakukan Munasus ini adalah khusus untuk merubah AD, ART, dan kode etik dari dengan perubahan kita bercabang ini, mudah-mudahan pada akreditasi keempat kami bisa memenuhi dan dapat akreditasi. Itu yang pertama Pak Taufik. Kemudian kami juga sudah mengembangkan website Astaki. Website Astaki ini lebih dinamis, informatif, dengan alamat websitenya astaki.org.id. Ini masih 80%. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa full 100%. Dengan adanya website ini, paling tidak anggota-anggota kami saat ini sudah ada lebih dari 3.000 anggota Astaki seluruh Indonesia, sehingga anggota ini tetap bisa kami layani dengan sebaik-baiknya. Nah, kami juga punya program 5 tahun ke depan yang cukup baik menurut bahwa kami akan melakukan webinar-webinar, kegiatan-kegiatan, dan kerjasama dengan berbagai universitas, perguruan tinggi, dan harapan kami sebagai Astaki kami akan menjalankan apa yang menjadi program 5 tahun ke depan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu sementara pengantar dari saya selaku Ketua Pelaksana Pak Taufik.
Pak Bambang dan rekan-rekan semua. Selanjutnya, Selanjutnya saya serahkan kepada Laut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, kami silakan Bapak Ketua Pelaksana, Bapak Kota Ketua Panitia, Bapak Ketua Panitia, Ketua Umum. Maaf kaki. Waktu kami bersilakan tentunya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak apa-apa. Baik-baik. Ya. Baik, ya. Terima kasih. Udah. Saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih kepada Bapak Ketua Pembangunan Jasa Konstruksi atau Bidiono yang berkenan bergabung dalam acara penggunaan khusus ini. Yang hormati Bapak Dewan Pengawas secara tertutup kita, Pak Yanto, jadi Pak Muri dan Pak Dede dan para hadirin sekalian, sumber dan anggota asosiasi dimanapun yang bisa bergabung. Saya ucapkan terima kasih dan kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi ini kita bisa menyelenggarakan musyawarah nasional. Tadi disampaikan Pak Presiden bahwa penyelenggaraan musyawarah nasional ini terkait dengan masalah kita. Dan saat ini saya jelaskan beliau menjadi asosiasi tidak berjalan sehingga perlu penyesuaian melalui kesempatan ini tentunya bisa dimanfaatkan untuk mengurangkan program kerja sebagai jangka panjang dalam rangka ke depan. Dalam kesempatan yang kedua ini kami mohon ada Bapak, kita mohon selalu dibimbing oleh Bapak Kepala BPK dan aparatnya supaya kita tidak akan membawa organisasi sesuai dengan tujuan dan sasaran dari bicara satu ini. Ya. Perlu kami laporkan ke Pak Ketua DPPKN dan mengingatkan ke para pengurus dan teman-teman bahwa organisasi kita mempunyai ciri khusus atau trademark itu kalau yaitu menjunjung tinggi etika profesi dan integritas. Itu adalah yang menjadi tuntutan masyarakat. Sehingga kita jabarkan ke dalam gerak suatu organisasi baik melalui pelatihan tenaga ahli, pelatihan COT, pelatihan instruktur, selalu kita bekali dengan etika profesi dan integritas. Kita bekerjasama dengan berbagai universitas. Misalnya kita bekerja dengan berbagai di Kamalan, di Surabaya, di Pertukuan dan lain-lain ini harus kita hadapi dengan etika profesi dan integritas. Dalam kesempatan ini perkenanlah kami sekali lagi membina dalam rangka bersama adalah pembinaan anggota untuk lebih profesional, kompeten dan saya kira nanti Bapak Presiden akan memimpin langsung akan selalu ini bisa memanfaatkan dari penyempurnaan kita bisa untuk hal lain dan hal teknis kita sama dengan saya kira demikian sekali lagi kita coba para anggota
pembinaan anggota dan organisasi profesi. Demikianlah saya kira saya kata saya yakin kita dalam usaha nasional ini tidak berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Demikian Pak Presiden berselanjutnya silakan untuk memimpin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua RPK Bapak Taufik untuk dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kita wajib bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa melanjutkan tugas-tugas dan aktivitas kita dalam keadaan sehat. Yang kami hormati Pak Ketum Mas Taki, senior saya, Pak Bambang, teman-teman pengurus, Ketua Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas, dan juga jajaran pengurus di daerah, serta seluruh yang hadir di terima kasih atas perhatian dan juga undangannya ya. Saya kira saya sampaikan tadi, ini yang undang senior, jadi saya wajib hadir sendiri meskipun lewat Zoom ya. Apalagi ini kelihatannya teman-teman dari Sabta Taruna itu banyak ada di sini gitu ya. Jadi secara moral saya juga harus hadir juga nih. Baik, bagian dari tugas di Yayasan Putra juga. Baik Ibu sekalian, saya kira ini menarik bahwa yang dilakukan Astaki ini dengan semangat yang tinggi ya, sudah 4 kali ya Pak ya, 4 kali proses akreditasi tapi belum masuk. Oke. Jadi yang pertama tentu saya perlu sampaikan bahwa memang tugas asosiasi ini sekarang tidak ringan. Tidak ringan. Mungkin kita memang harus merubah mindset kita. Kalau dulu kita membuat asosiasi, pokoknya kita kumpul-kumpul dengan teman, seminar-seminar, rame-rame, habis itu selesai. Sekarang tidak. Sekarang ini asosiasi adalah bagian dari pilar-pilar untuk pengembangan jasa konstruksi. Jadi, Bapak sekalian untuk bisa dalam arti asosiasi terakreditasi, sudah ada aturannya dan kita tentu sepakat bahwa kita sama-sama menegakkan dan menggunakan aturan itu untuk tadi memastikan bahwa asosiasi yang terakreditasi itu bukan hanya untuk 1-2 tahun, ya minimal 25 tahun gitu ya, minimal itu ya. Jadi kalau APBI sudah 45 tahun, jadi ya oke lah minimal 50 tahun lah. Minimal 50 tahun, syukur lebih dari itu. Jadi karena itu, Bapak sekalian, itu yang pertama bahwa keberlangsungan organisasi tentu akan ditentukan oleh anggota. Karena itu ada ketentuan penyelenggaraan anggota. Itu yang pertama. Jadi saya kira tindakan yang diambil oleh Astaki untuk merubah dari bercabang dan tanpa cabang mungkin itu salah satu taktik ya, salah satu cara yang saya kira realistis Pak, untuk bisa dilakukan. Karena memang memenuhi jumlah cabang 17 itu ya, 17 cabang dan juga dengan jumlah anggota yang tertentu tidak mudah gitu ya. Tidak mudah karena itu oke, saya kira ini cara yang paling real yang dilakukan. Yang kedua, asosiasi ini jadi setelah terbentuk, terakreditasi ada tugas juga untuk memberdayakan anggota. Jadi dengan berbagai cara, ya, saya kira tadi sudah disampaikan akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan pemberdayaan, baik seminar dan juga diskusi teknis dan lain-lain. Kemudian tentunya ada kewajiban untuk memenuhi aturan perundang-undangan. Nah, yang pertama tadi harus diaudit, si pelaksana juga harus mengikuti BPJS dan lain-lain. Ya, jadi pajak dan lain-lain juga akan itu bagian dari pertanggungjawaban keuangan. Jadi tentu ini harus tertib. Yang kemudian ada juga prasarana.
Dan terkait dengan prasarana juga kita akan mengecek prasarananya itu harus dalam posisi legal. Saya kira Ibu Bapak sekalian mungkin beberapa tahun yang lalu pernah kejadian bahkan kantor LPJK pun bisa ribut gitu ya, bisa menimbulkan masalah gitu ya. Ya ini dulu ya. Sampai sekarang masalah itu masih menyisakan ya, masih ada sisa masalah terkait dengan kantor LPJKN ya. Ya waktu itu LPJKN sebagai organisasi masyarakat penuh. Kalau sekarang namanya LPJK Pak, nggak ada N-nya ya Pak ya, mohon ini sering kadang-kadang masih disebut LPJK nasional, nggak ada lagi. Yang sekarang ada hanya LPJK titik. Kalau zaman sekarang namanya LPJK aja, LPJK saja, nggak ada N-nya. Nah, karena itulah tadi syarat akreditasi itu penting untuk sekali lagi memastikan bahwa organisasi ini adalah organisasi yang tertib. Ya, tertib karena tanpa ketertiban ini akan menjadi rawan nanti di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Rawan keributan internal. Ya. Jadi karena itu tertib organisasi ini wajib dijaga. Dan asosiasi ini juga menjadi wadah anggota ya, untuk dikembangkan dan untuk juga diberdayakan. Karena itulah Ibu Bapak sekalian ada hal yang tadi harus dipenuhi ya, dalam arti manajemen asosiasi sekarang menjadi sangat-sangat penting. Jadi di dalam manajemen organisasi mesti akan ada perencanaan dan program. Nah itu kenapa kita minta di dalam aturan itu program 5 tahun ke depan. Itu salah satu rencananya. Dan kemudian bagaimana itu dilaksanakan dan kemudian dievaluasi. Ibu Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa evaluasi kami ya, terkait dengan yang sudah terakreditasi tahun 2020 itu menunjukkan bahwa masih sangat sedikit asosiasi yang memenuhi syarat-syarat atau memenuhi janji yang disampaikan pada saat akreditasi. Banyak yang kemudian ternyata tidak bisa memenuhi. Jadi terpaksa ya kami keluarkan surat untuk minta memenuhi dan Ibu Bapak sekalian perlu disampaikan hasil ini juga dilaporkan ke Pak Menteri. Dan tentunya nanti kalau tidak ada perbaikan ya repot semua, ya repot asosiasinya, repot kita kami ini karena harus melakukan sanksi. Kita tidak ingin sampai ke sana lah. Karena itulah tadi manajemen organisasi itu penting. Yang kedua, buat kalian manajemen organisasi nggak jalan juga tanpa adanya sumber daya, tanpa ada anggaran, tanpa ada orang, tanpa ada peralatan, teknologi dan lain-lain. Ya, Ibu Bapak sekalian, jadi saya kira penting dipahami bahwa organisasi harus berjalan. Dan organisasi kita sekarang kan tidak semudah zaman dulu ya Pak ya, Pak Tri, kali ingat. Sekarang ini kan tidak mudah, semua harus dipertanggungjawabkan. Jadi untuk bisa mendapatkan anggaran, mendapatkan biaya itu juga harus tertib caranya. Jadi kalau sekarang tidak bisa organisasi tiba-tiba dapat sumbangan gitu ya, tanpa jelas sumbangannya dari mana, itu jadi urusan itu Pak. Jadi karena itu apapun sumbangannya, apapun niatnya harus tertib dicatat dan kemudian dan ini akan berurusan nantinya dengan pajak dan lain-lain. Ya, jadi Ibu Bapak sekalian, resource management itu juga sangat-sangat penting. Ya. Kalau enggak ya repot. Organisasi nggak bisa berjalan dengan niat baik saja, berjalan dengan semangat saja, nggak cukup itu. Ya, jadi harus ada manajemen sumber daya yang baik. Ibu Bapak sekalian, saya kira hal-hal inilah yang kemudian kalau nanti sudah terakreditasi, ada dua, ya sebutlah dua hak ya. Yang pertama berhak untuk mencalonkan anggotanya, nanti bagian dari pengurus LPJK. Ya, mudah-mudahan nanti tahun 2024 gitu ya ada anggota dari Astaki yang menjadi pengurus LPJK, harapan saya begitu. Ya, jadi itu boleh. Nah yang kedua berhak untuk membuat atau mendirikan LSP, karena ini asosiasi profesi ya, LSP.
Dan tentunya LSP ini juga tidak mudah juga prosesnya. Saya kira Ibu Bajan mendengar, kita sudah keluarkan ya, rekomendasi LSP untuk 25, mungkin 27 ya sekarang ya, 25 asosiasi profesi, 25 calon LSP, tapi baru 4 yang terlisensi dari BNSP. Dari 4 itu pun setelah berjalan cukup panjang, baru 1 yang mengeluarkan sertifikat. Jumlahnya baru 1 juga. Saya kira kita pahami ya dengan situasi berbagai aturan, aturannya ini sekarang juga cukup ketat, cukup banyak, maka jadi profesi ke profesional dari para pengurus dan juga nanti juga dari LSP menjadi penting. Ya, jadi saya kira inilah yang kita hadapi. Tentu kita tidak kehilangan semangat ya. Saya kira saya sekali lagi apresiasi lah semangat teman-teman Astak ini kan luar biasa. 4 kali gagal nggak berhenti gitu ya. Saya kira ini bekerja keras itu yakin itu masih ada itu. Bekerja keras, bergerak cepat gitu kan. Saya kira semangat itu ada lah. Dan tentunya Ibu Bapak sekalian kita tentu mensupport. Nah untuk itu Ibu Bapak sekalian, LPJK sendiri membuka pintu Pak, membuka pintu untuk melakukan konsultasi. Jadi teman-teman asosiasi yang mau melakukan akreditasi memang dibuka kesempatan untuk melakukan konsultasi. Memang ada batasan konsultasi, kita tidak bisa sampai dokumen yang sangat detail, itu nggak boleh Pak, nggak boleh. Tapi dalam hal mungkin mempertanyakan atau mungkin hal-hal prinsip yang tadi harus dipenuhi, silahkan dikonsultasikan. Kita memang mendorong untuk itu. Jadi harapan kami mengurangilah karena faktor kegagalan di dalam akreditasi. Silahkan Bapak bisa konsultasi dan karena waktu kita memang terbatas, biasanya bisa pakai Zoom dan sekarang saya kira udah nggak ada masalah ya. Kita bisa ketemu kapan saja dengan menggunakan Zoom, bisa diskusi dan nanti dari situ bisa kita harapkan nanti proses ke depan bisa lebih lancar. Ibu Bapak sekalian, tadi memang Munasus ini menjadi penting dan saya kira Munasus ini adalah alat ya, satu perangkat karena memang pengambil keputusan organisasi itu dia Munas di suara anggota ya, suara pengurus. Tentunya dengan perwakilan-perwakilannya, harapan kami Ibu Bapak sekalian, Astaki ini nanti bisa mendapatkan atau menyiapkan ADART yang sudah konsisten gitu ya. Jadi memang betul Pak, kalau nggak konsisten repot. Jadi antara apa namanya ya tadi ya legalitasnya sebagai kasusnya bercabang, tapi kemudian diajukan tidak bercabang, lah itu nanti repot itu urusan ke depan. Jadi saya kira konsistensi penting, dokumen dan juga untuk yang lain-lain silahkan konsultasi Pak. Kami berharap Astaki akan bisa menambah jumlah asosiasi. Dan satu hal Pak, satu hal yang bisa kami sampaikan. Jadi karena sekarang ini LSP ini melakukan pekerjaannya tanpa berpihak. Jadi anggota, katakanlah anggota Astaki, karena Astaki sendiri belum punya LSP, silakan disertifikat oleh LSP yang lain, siapapun LSP tadi, dengan tetap membawa nama Astaki. Jadi orang tadi yang di sertifikat akan ditanya 2. Jadi waktu memasukkan di dalam portal perizinan ada 2 hal yang ditanya selain dokumen yang lainnya. Yang pertama, Anda dari asosiasi mana dan mau minta disertifikasi di LSP apa. LSP tidak bisa menolak siapapun meskipun bukan anggotanya. Tidak bisa berpihak, tidak juga bisa misalnya, oh ini bukan anggota kita, itu nanti aja lah. Ininya, sertifikatnya belakangan, tidak boleh. Dan itu ketahuan, Pak. Pasti ketahuan, karena proses pendaftarannya elektronik, sehingga kita tahu mana yang masuk dulu, mana tidak selesai. Kalau nggak selesai, kita akan tanya, kenapa nggak selesai. Kalau sampai, oh nggak selesai ini karena rival saya lah, repot bisa ditutup itu LSP-nya. Kalau dia melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jadi karena itulah ini kesempatan, silakan anggota Astaki di
sertifikat dan akan tetap menjadi anggota SKAPI. Tentu makin lama harapan kita makin banyak anggotanya. Nah, masalahnya adalah tantangan ya untuk seluruh asosiasi adalah bagaimana menjaga kesetiaan anggota. Nah, ini penting. Ini penting, Pak, menjaga itu bisa kalau merasa terlayani. Ya, jadi sekali lagi asosiasi ini harus bisa melayani anggota. Misalnya nih, anggota mau masukkan, misalnya ada anggota mau memasukkan permintaan sertifikasi, ya dibantu bagaimana mengisikan formatnya dan lain-lain supaya dia merasa bahwa dia ditemani oleh asosiasi. Itu salah satu cara. Anggota-anggota tadi minimal ditemani lah pada saat mengajukan sertifikasi lain-lain ya, tapi itu fakta pertama. Baik, buat sekalian, sekali lagi mengucapkan selamat melakukan munasus. Semoga hasil munasus ini akan nantinya realistis dan juga implementatif sehingga SKAPI ini akan berkembang makin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya tidak dilakukan dengan nama Jenderal akan dibantu oleh Terima kasih banyak atas perbincangannya dengan luar biasa. Mudah-mudahan ASKAPI bisa memenuhi harapan baik dari Saya mohon izin lift ya. Halo, saya mohon izin lift. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya kita akan memilih ketua panitia sidang untuk perubahan ADRT ini. Mungkin kita sampaikan ke floor dulu, kira-kira siapa yang akan menjadi ketua panitia. Pak Doni, bagaimana Pak Doni? Siap untuk ini? Pak Doni? Atau Pak Mori? Pak Mori? Pak Mori? Pak Mori? Halo, siapa? Oke. Halo Pak Janal? Ya. Pak Janal? Mohon dilanjutkan. Siap. Untuk menjadi ketua panitia sidang nanti akan dibantu oleh Pak Nazar untuk ini adalah Ini untuk perubahan dari siapa Budi? Siapa Budi? ya. Oke. Ya. Siapa? Ini bisa masuk ke Pak Janal nggak? Ini ada telepon masuk. Halo? Siapa Janal? Ya. Matiin. Halo Pak Janal? Pak Janal? Ya, Pak Janal? Ya, halo? Ya, oke sih. Pak. Ya. Halo Pak Janal? Lanjut Pak Mori. Oke. Ya, suaranya kedengaran Pak. Kedengaran ya. Kedengaran Oke. Pak, silakan. Sekarang kira-kira langsung acaranya atau kita isoma dulu Pak? Sekarang jam berapa?
Isoma dulu kira-kira. Langsung saja Pak, langsung saja Pak. Langsung saja Pak Mori. Langsung, Oke, langsung. Bapak Oke. memimpin untuk perubahan ADRT sidang Oke. ini. Sidang ini Nanti dulu dibantu ya. sama Pak Nazar. Ya nanti dibantu Pak Nazar untuk pembacaannya. Oh siap. Baik. Oh berarti sekarang yang sidang, saya pimpinan sidang, Pak Nazar, sekretarisnya, kemudian siapa lagi Pak? Ada Kalau Pak saya- Angga. Kalau saya minta Pak ini Pak, Pak Gesit. Pak Gus. Pak, Kelihatannya Pak Gesit hadir. sebagai apa Pak? Ya wakil di sidang itu kan harus 3 orang, ada 3 orang kan. Ada Pak Angga. Ada Pak Angga di sini. Kita Pak ambil Angga. ya yang ada di ruangan ini saja Pak. Ada yang di ruangan sini aja. Ada Pak Angga, ada Pak Yudi. Oh boleh. Oh ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke. Ya. Nggak apa-apa salah. Boleh, saya bersedia. Oke. Terima kasih Pak Moris atas kesediaannya. Baik Pak, langsung ya. Ya langsung saja Pak, langsung saja. Baik, siap. Ya silakan Pak Moris. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah ditunjuk oleh Pak Panitia, Pak Jainal, untuk sementara memimpin sidang yang pertama ini. Kemudian didampingi oleh beberapa di antaranya, ada Pak Angga, dan ada yang satunya Pak Nazar. Salah satu di antara itu ada, mungkin saya harapkan ada sekretaris, ada wakil ketua. Nanti sekretaris saya minta, karena saya tidak bisa membaca makalahnya, sekretaris saya berharap untuk dapat membacakan makalah. Nanti ketika ada kekurangan penyampaian saya, itu mohon dibantu oleh wakil ketua, wakil daripada pimpinan sidang. Untuk itu saya sapa hadirin karena panitia telah menunjuk saya apakah setuju saya memimpin sidang acara musyawarah nasional khusus ini. Mohon untuk dijawab. Didampingi oleh 2 teman yang bagaimana? Belum ada suara. Ada teman-teman yang bisa menyampaikan bahwa setuju saya memimpin dan bersama teman-teman 2 orang untuk memimpin acara ini. Halo, oke lah. Oke, baik. Terima kasih. Baik, ke acara pertama. Saya mohon untuk dibantu makalah musyawarah nasional khusus yang diacarakan pada hari ini, kita untuk dibacakan oleh sekretaris. Pertama mungkin jadwal acara Munasus itu disampaikan. Bagaimana Pak? Ya Pak Nazar sebagai sekretaris ya Pak akan membacakan. Pak Nazar, mohon di
bantu Pak Nazar. Kemudian lanjut kita ke tata tertibnya. Pak Nazar, suaranya kecil ya Pak? Ya Pak, bisa didengar Pak Murid? Oh iya, ini bagus. Terus Pak. Baik, untuk agenda acara rancangan jadwal acara Munas khusus Astaki, untuk dilanjutkan agenda Munas ini, yang pertama adalah sidang pleno 1 yang mungkin langsung dibawa oleh Pak Murid Syukur, yaitu penyampaian tatib. Kedua, penyampaian maksud dan tujuan Munas. Yang ketiga, pemilihan pengurus sidang. Nah, ini sudah pengurus sidang langsung dipimpin Pak Morris. Nanti langsung pembacaan tatib. Terus yang ketiga, acara selanjutnya adalah pengarahan pengurus sidang, pembentukan pembagian komisi dilanjutkan dengan sidang-sidang. Terus komisi organisasi, kerja dan komisi pokok-pokok pikiran. Mungkin itu Pak Morris sementara. Oke, baik. Dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nazar, hadirin peserta jadwal acara yang sudah dibacakan, yang tadinya itu menjadi rancangan atau rencana, ini kita sepakati atau kita ada usulan, ada isian ke dalam jadwal acara. Kalau memang hadirin telah setuju dengan apa yang menjadi rancangan ini, kita bisa tetapkan menjadi kapan jadwal acara. Bagaimana? Setuju, Pak. Setuju. Baik, kalau sudah setuju, berarti kita tetapkan bahwa jadwal acara telah ditetapkan. Kita sudah ketok palu ya Pak. Jadi umpama nanti ada usulan di belakang, kemudian, oh kenapa ini tidak ditawarkan? Saya ulangi lagi kepada hadirin, tata tertibnya saya maunya begini. Nah, tapi karena sudah kita ketok palu, sehingga ini kan acara sudah sesuai dan sudah dapat menyatakan sah, dijalankan Januari 22 akreditasi di LPJK yang akan datang. Baik Pak, sudah kita tetapkan. Selanjutnya kita ke acara selanjutnya Pak ya. Ini tata tertib sudah Pak Nazar. Langsung perubahan ADRT Pak. Baik. Bisa dibantu dibacakan perubahan anggaran dasarnya Pak. Kita tidak perlu terlalu banyak dulu, per bab aja dulu ya dibaca. Nanti per bab kita sampaikan kepada. Ini setelah tata tertib apa Pak tadi jadwalnya? Perubahan Pak Pak. Nazar? Perubahan Pak. Setelah tata tertib perubahan Pak. Kita bukan di Monasusnya dulu Pak ya. Tadi kan sudah selesai, langsung ke anggaran dasar. Langsung aja Pak, langsung ke anggaran dasar aja. Oke, tolong dibantu dibacakan anggaran dasar pertama.
Sebentar, Pak. Baik, terima kasih Pak Morris. Perubahan anggaran dasar Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia. Dari daftar isi ada beberapa bab. Bab 1 tentang nama tempat kedudukan dan waktu pendirian. Bab 2 adalah azas, landasan dan tujuan. Bab 3 adalah keanggotaan dan hak kewajiban. Bab 4 adalah organisasi. Bab 5 adalah musyawarah dan rapat-rapat. Bab 6 adalah dewan pendiri. Bab 7 tentang keuangan dan perbendaharaan. Bab 8 adalah perubahan anggaran dasar dan pembubaran organisasi. Bab 9 penutup. Mungkin secara bab dulu, Pak. Siap. Baik. Di sini bab ke bab telah kita bacakan. Apa kita tetap segala sesuatunya agar itu fair, kita tetap tawarkan kepada hadirin yang anggota yang hadir dalam acara musyawarah nasional khusus ini, bagaimana bab ini perlu dikurangi atau perlu ditambahkan, Pak? Apa ada yang kira-kira kurang berkenan di dalamnya? Atau mungkin perlu ditambahkan? Dikurangi dan ada yang ditambahkan. Oke. Yang dikurangi apa kira-kira ya? Poin berapa? Poin mungkin tentang di bab ini. Ya. Pak Naza. Sebentar, Pak, sebentar. Pak Naza. Di bab organisasi, Pak. Di organisasi. Ya, Pak Naza. Itu Pak Naza ya, Pak. bantu saya putus-putus. Yang perlu dikurangi itu di poin berapa, Pak? Di bab tentang organisasi, bab 4, pasal 12, Pak. Pasal 13, sorry. Tentang apa itu, Pak? Organisasi Asaki berdiri, struktur organisasi, Pak. Tentang struktur organisasi. Tentang. Oke. Itu saya kira betul bisa. Di isinya nanti kita akan jelaskan. Di isinya kita jelaskan, usulan kita tampung, kita terima, tapi nanti diingatkan ketika kita membacakan semua isi poin ke poin yang mana diperlukan. Kalau dulu saya sedikit menanggapi apa yang rencanakan. Itu dulu umpama kedudukannya berada di Jakarta Pusat. Kemudian kantor kita sekarang berada di Jakarta Timur. Ini sesuai dengan ketentuan. Ketentuan kita agar tidak salah kembali. Sebaiknya nanti kita ajukan ke anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini didaftarkan di kementerian, baik di notaris, itu bisa dirubah menjadi itu kedudukannya menjadi berada di Jakarta Timur. Itu mungkin usulan yang Bapak sampaikan, isi daripada yang dimaksud. Apa demikian kira-kira, Pak? Betul, Pak, betul. Oke. Baik. Jadi itu sementara menjadi catatan. Yang penting saya sudah menjelaskan bahwa di antara yang diusulkan untuk menjadi, jadi saat ini Pak Jainal kan kondisi yang ada masih tetap berada di Jakarta Pusat ya Pak ya? Betul Pak. Betul. Oke, baik. Baiklah kalau begitu kita lanjut dengan yang lain. Di daftar isi, kita masih sekilas di daftar isi ya Pak. Ya, Pak. Pak Naza? Iya Pak, betul.
Apa daftar ini hanya satu yang diusulkan itu? Mungkin Pak Zainal. Apa Oke, ada saya bantu yang Pak lain Muris. mungkin? Saya bantu Pak Muris. Ini cukup banyak perubahan yang kita lakukan. Ini salah satunya juga tentang perangkat organisasi yang tadinya bercabang, jadi yang kita kurangi tingkat provinsinya kita kurangi. Jadi ada pengurangan dalam hal ini. Oke, baik. Terus yang lain? Yang lain ada wewenang organisasi. Jadi di wewenang itu kan ada tingkat nasional, ada tingkat provinsi. Nah, untuk tingkat provinsinya juga kita hapuskan. Kemudian untuk pengurus organisasi juga seperti itu. Jadi otomatis untuk sementara pengurus cabang kita hapus, kita ganti mungkin nanti perwakilan atau apalah gitu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi apa yang telah diusulkan, saya kira setuju karena kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi. Momen yang saat ini sesuai dengan peraturan yang sudah dijalankan, itu memang tidak mudah untuk mencapai suatu tujuan akreditasi. Yaitu ketika kita ajukan, padahal cabang kita ada 17. Nah, berarti di 17 ini anggotanya kadang ada 5, kadang ada yang 10, kadang belum ada. Hanya baru terbentuk. Nah, ini kan membuat masalah bagi Dewan Pengurus Nasional, DPN. Sehingga hari ini kita mencari solusi. Terobosan istilahnya Pak Taufik tadi saya dengarkan. Jadi terobosan bukan berarti kita akan menghilangkan provinsi, tapi kita memenuhi persyaratan akreditasi. Nah, apapun istilah nanti, dan kita tidak akan pernah menghilangkan nama yang sudah menjadi bagian daripada asosiasi Astaki. Bagaimana kira-kira ini setuju untuk kita hapus provinsi dan keorganisasiannya? Setuju ya? Setuju. Ya, nama perwakilan mungkin. Ya, namun di sini belum kita munculkan perwakilan, Pak. Kita sementara anggota dulu. Kita internal nanti, tapi tidak bagaimana bisa kita mendapatkan akreditasi sesuai dengan aturan yang ada. Tapi kita punya kebijakan DPN untuk membuat apa itu istilahnya, itu nanti kita bisa bahas dalam rapat Dewan Pengurus Provinsi, istilah lainnya. Tapi dalam Munasus ini kita mutlak menyatakan bahwa Dewan Pengurus Provinsi dan kewenangan dan hak dan kewenangannya kita cabut dan kita hapus. Bagaimana, setuju Pak? Setuju. Baik, lanjut Pak Nazar. Iya. Ya, Pak Nazar. Ya, bagaimana Pak Nazar? Yes, Mori. Ya, lanjut Pak Nazar. Ini daftar isi dan yang lain ini sudah jelas. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Lanjut, dari perwakilan Jawa Barat atau dari perwakilan Banten, Jateng, monggo, ada yang perlu dimasukkan? Jadi gini, menurut saya, kalau memang beliau masih belum ada suara untuk usul, kita berikan kesempatan kepada mungkin Jawa Barat, mungkin juga Banten, hadir pada hari ini untuk dapat menyampaikan kira-kira ada usulan apa yang untuk agar Astaki ini bisa
terakreditasi. Monggo Pak Jupri dari Jawa Barat, Pak Doni, Pak Pak Damugra Doni ya. dari Banten. Mohon izin saya Pak untuk menyampaikan secara umum. Monggo Pak. Baik Pak Gesit. Jadi di dalam tadi dari pagi saya baca sekilas, saya baca tuh ada paling tidak di dalam menyusun bab-babnya itu pasal-pasal yang mengikuti perubahan agar mendapatkan akreditasi. Satu itu tentang status dan kedudukan cabang yang tadi sudah disampaikan, termasuk penyederhanaan struktur organisasi, hak dan kewajiban perwakilan. Saya sudah sampaikan secara tertulis ke Pak Sekjen. Nomor 2, tentang keanggotaan. Dalam bab itu mohon disusun penggolongan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, hak dan kewajiban dari anggota. Kemudian nomor 3 adalah tentang musyawarah terkait dengan status dan kedudukan perubahan status dan kedudukan cabang. Musyawarah paling tidak disederhanakan untuk perwakilan karena kegiatannya akan lebih cenderung terpusat ke Jakarta, ke pusat. Jadi mereka hanya bersifat pelaporan. Kedua, menyamakan redaksi. Yang saya lihat di dalamnya itu, di dalam redaksi pasal-pasal di dalam AD dan AD tidak sama, sehingga akan membuat perwakilan menjadi bingung mana yang harus diikuti. Itu aja Pak, 3 poin besar Pak. Mungkin sudah saya secara tertulis saya sampaikan ke Pak Sekjen, dan saya juga kasih ke sekretaris Pak Nazar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima Baik, kasih Pak Gesit. Semangat tinggi Pak Gesit. Terima kasih banyak Pak Gesit. Saya ingin ketemu Pak Gesit ini. Masih sibuk Pak. Bagaimana? Masih sibuk, masih harus ke Batam ini. Oh, Batam baik. Nanti Baik Pak. Pak, baik. Apa yang telah disampaikan Pak Gesit itu tadi sudah kita sepakati bahwa sementara kita mengikuti ketentuan akreditasi, khususnya Dewan Pengurus Provinsi, itu kita putuskan tidak kita hapus. Jadi kita tiadakan atau kita hapus. Sehingga umpama keorganisasian, hak dan kewajiban, sementara kita cabut. Nah, itu sementara. Tapi kita punya kebijakan. Kebijakan ini itu internal sementara. Kan kita ada kewajiban dan ada yang sesuai dengan anggaran dasar, tapi kebijakan ini mungkin kebijakan yang keputusannya melalui rapat, gitu Pak. Rapat pengurus. Oke, itu dapat dilakukan. Jadi istilah itu dengan mudah kita sepakati dalam setiap rapat, kan begitu. Yang penting sekarang bagaimana mendapatkan akreditasi itu agar sesuai. Kita dapat diterima menjadi akreditasi, gitu Pak. Itu yang utama. Saya kira semua kita mendukung agar kita tidak ketinggalan dari asosiasi-asosiasi lain. Seperti kemarin, contohnya ya kita ajukan pengajuan itu kita tidak bercabang, tapi dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga tetap dinyatakan isinya bercabang. Nah, temuan daripada pengurus LPJK atau yang koreksi di akreditasi, sehingga kita tidak terpanggil untuk masuk menjadi akreditasi untuk periode yang kemarin. Nah, untuk itu kita Munasus ini
adalah tujuan pemikiran-pemikiran kepengurusan di daerah ataupun pengurus di atau perwakilan di daerah kira-kira sepakat untuk kita sementara kita hapuskan sampai kita mendapatkan akreditasi. Saya kira teman-teman pasti setuju. Karena terus terang, kalau ini tidak kita jalankan seperti ini, kita untuk mencapai 50 plus 1, 34 berarti 50%-nya sudah. Akhirnya keanggotaannya harus 50 plus 1 jadinya, Pak. Baik, Jadi, sementara kita setuju itu, Pak Morris. Sementara kita setuju supaya ini mungkin ada usulan lagi dari Pak Ketum. Oh, baik. Terima kasih. Terima kasih. Mengacu pada tadi tugas utama dari asosiasi sekarang dari LPJK tadi kan pembinaan anggota, jadi itu untuk profesional. Betul. Dan sebagainya. Nah, sementara anggota-anggota kita kan tersebar di mana-mana di setiap provinsi. Nah, di dalam usulan ke akreditasi kita tidak bercabang, tapi nantinya di provinsi ada semacam untuk memudahkan komunikasi, entah namanya perwakilan atau apa, tidak perlu ada kepengurusan, itu nanti ke depan sifatnya jadi perwakilan saja, supaya untuk pembinaan, karena banyak kegiatan kita di daerah-daerah, itu seperti di Surabaya, di Malang, kan banyak. Nah, untuk memudahkan komunikasi, saya kira tetap kita hapus, tapi ada semacam kontak institusi gitu atau perwakilan. Saya kira usulannya begitu, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak Bambang. Saya kira usulan ini sangat baik. Yang saya maksudkan seperti itu. Jadi kebijakan internal nanti istilahnya. Tapi tetap di anggaran dasar kita memenuhi ketentuan akreditasi, Pak. Ketentuan akreditasi itu jangan ada ketika kita usulkan ini tidak bercabang, jangan ada yang istilahnya nanti ditemukan adanya cabang. Itu nanti kita akan putuskan melalui rapat harian. Nah, sehingga di dalam rapat harian itulah nanti menjadi keputusan untuk diistilahkan apakah itu di Makassar menjadi perwakilan Makassar, Jawa Timur menjadi perwakilan Jawa Timur, Malang menjadi perwakilan Malang. Itu kebijakan, tapi tidak muncul di permukaan akreditasi, tetap dihapus gitu. Jadi saya setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Bambang. Lanjut Pak Nazar. Oke Pak. Ada yang semua. Sementara sepakat semua ya. Untuk masalah ini. Masalah ini sudah ini ya, sudah kita sepakati. Berarti kita anggota yang lain, daftar isi yang lain kira-kira bagaimana? Sementara itu Pak, untuk kita hilangkan cabang itu kan dengan ke pasal bab-bab yang lain dan pasal yang lain akan mengikuti menghilangkan cabang itu sendiri, baik dalam musyawarah nasional maupun bab-bab yang berkaitan dengan cabang. Mungkin itu Pak efek dominonya. Ya. Sementara kita putuskan itu ya hak dan kewajiban juga dan musyawarah cabang juga akan kita hapuskan. Hapus. Ya. Sementara baik Pak Nazar. Musyawarah kerja. Mungkin ada tambahan yang lain? Sementara cukup Pak. Sementara cukup. Baik. Baik. Kita lanjut. Ini berarti kita tetapkan karena ini kan masih daftar isi ya. Tapi kita sudah menceritakan tentang isinya daripada yang akan disampaikan. Boleh Pak, terus Pak Nazar. Pak Nazar. Sebentar Pak. Mungkin ADRT sudah selesai Pak ya? ADART ya. Sebentar Pak, dari Pangga. Tuh.
22 terus. Oke. Oh ya, tingkat provinsi atas. Oke. Tingkat provinsi atas permintaan lebih dari sebenarnya. Ya, nanti kita hilangkan ya. Mungkin Ya, dicoret betul. langsung. Jadi provinsi-provinsi itu hilang semua dan keorganisasiannya juga. Nanti ini. Telepon ini siapa nih? Oke, Pak. Ada yang lain? Sementara dari perwakilan Banten maupun Jawa Barat ada? Dari Jawa Barat, Pak. Setuju, lanjut. Thank you, Pak Jupri. Setuju untuk keputusan sementara dihapus untuk cabang. Terima kasih, Pak Jupri. Terima kasih, Pak Jupri. Siap. Ya, mungkin nanti kita adakan semacam Zoom khusus, Pak, dengan perwakilan di cabang. Saya ingin menjelaskan posisi Astaki terkait dengan proses SKK sekarang ini. Mungkin banyak yang belum paham. Sebetulnya pada saat yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, pada saat pemilihan di portalnya PUPR itu pilihan asosiasi tetap ada, mau itu dia terakreditasi maupun tidak, tetap ada pilihan gitu loh. Artinya kita berkewajiban untuk memindah anggota. Cuma untuk LSP-nya bebas kita memilih. Tadi dibilang sama Pak Taufik tadi, LSP tidak boleh menolak apa yang menjadi pilihan dari asosiasi atau pilihan dari pemohon. Jadi Astaki tetap ada, Pak, di portal itu tetap ada. Artinya walaupun kita belum terakreditasi, tetap ada. Dan nanti kita akan adakan semacam sharing lah ya, Zoom meeting dengan perwakilan. Mungkin banyak hal yang mau ditanyakan, silakan. Saya akan coba menjawab. Mungkin itu sementara, Pak Jupri. Terima kasih Pak Jainal masukannya. Kita karena ini mungkin pertanyaan sangat baik, penjelasan sangat baik yang telah disampaikan dan dipahami oleh para pengurus cabang provinsi, baik itu dari Jawa Barat, Banten, Makassar maupun ya NTB. Saya tidak mendengar ini suaranya NTB apa hadir hari ini atau tidak. Biasanya aktif beliau. Pak Jainal tadi hadir ya Pak itu dari NTB Pak? Nggak hadir Pak. Saya sedangnya itu di grup forum. Kemungkinan mereka tidak, kan jarang buka. Saya nggak lupa mengirim ke pribadi masing-masing. Harusnya saya juga forward untuk undang itu ke masing-masing ketua. Jadi emang salah saya itu di forum. Saya pikir forum kan bisa ngelihat, ternyata belum tentu juga. Forum itu lihat rekan-rekan. Jadi banyak yang tidak hadir juga. Oke. Nggak masalah. Yang penting kan sudah ada yang mewakili, menyaksikan bahwa hari ini telah kita laksanakan Munasus dan telah mendapatkan keputusan atau hasil yang sesuai. Karena Munasus ini tujuannya kita hanya membahas, merubah untuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik, sehingga kita batasi di anggaran dasar, anggaran rumah, kode etik. Dalam anggaran dasar, anggaran rumah, kode etik ini adalah tentang organisasi. Organisasi yaitu sehubungan dengan rencana akreditasi kita. Karena dalam akreditasi kita ini kita tidak mampu untuk mengumpulkan cabang itu anggotanya sekian. 50% ataupun juga sekian ketentuannya. Sehingga kita harus merubah seperti disampaikan oleh Pak Taufik tadi, Ketua LPJK
yang hadir dalam acara Munasus yang telah kita laksanakan pada hari ini. Baik, kita sepakat dan kita lanjutkan ke yang lain, Pak Naza. Setuju, teman-teman? Setuju, Pak. Setuju. Setuju ya. Baik, kita akan bahas yang lanjutannya, Pak Naza. Lanjutannya apa, Pak Naza? Kira-kira, Pak Naza? Untuk ADRT sementara sudah cukup, Pak, perubahan lebih itu aja. Kalau itu ADART-nya langsung ya? Langsung, Pak. Oke, udah ADART. Bagaimana ini ADART atau kode etik ataupun juga yang lain? Apa kita sudah katakan ini sudah dapat kita nyatakan ini atau mungkin masih tadi ada komisi-komisi yang lain? Perlu diadakan apa itu tidak perlu, Pak. Langsung ke ADRT aja, Pak. Di ADRT kan udah mulai kita bahas ini ya. Oh iya, Pak. Udah. Mungkin langsung ke keputusan, Pak. Oke. Bagaimana kita akan lanjut? Apa ada yang bersedia untuk menggantikan saya? Kelanjutannya? Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut ya. Berarti ini kan sebentar lagi udah selesai dalam acara, jadi acara sidang ini ya. Jadi untuk komisi-komisi sidang berarti nanti kita hapus ya Pak Naza, karena ini kan sudah akan ada ke penutupan. Setuju, Pak. Setuju. Ya. Berarti kita tidak perlu nanti munculkan adanya komisi-komisi. Jadi karena kita sudah langsung Pak. Sudah langsung membahas dan banyak usulan-usulan yang telah disampaikan, disepakati. Dan mungkin juga nanti di daftar isi, itu nanti disesuaikan dengan apa yang menjadi suatu keputusan. Kemudian saya ingatkan kembali, acara Munasus ini, kita tidak ada perubahan tentang kepengurusan. Jadi kita khusus untuk memenuhi akreditasi, yaitu bahas tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta kode etik. Mungkin itu ya Pak Naza, atau mungkin ditambahkan. Iya Pak, setuju sementara itu Pak. Setuju ya? Setuju. Baik. Lanjut Pak, dibacakan. Mungkin itu langsung ke keputusan ya Pak? Pak Jainal? Beliau lagi online. Oh, online. Baik, atau dibacakan dulu Pak. Bacakan dulu biar Pak Nazar bisa bacakan. Keputusan Pak ya? Keputusan apa ketetapan? Saya silakan ketetapan. Berarti dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga telah ditetapkan. Dibacakan aja Pak. Oke. Kita bacakan ketetapan musyawarah nasional khusus. Boleh. Sebentar Pak. Ketetapan musyawarah nasional khusus Pak ya. Tentang pengesahan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kode etik tahun 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional Khusus Astaki tahun 2022 menimbang 1. Bahwa hasil rapat komisi dibahas dan dalam sidang pleno dapat disetujui. 2. Bahwa oleh karena itu, perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kode etik Astaki tahun 2002 perlu segera ditetapkan. 3. Bahwa untuk perlu ditetapkan musyawarah nasional khusus Astaki tahun 2022. Mengingat 1. Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. 2. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2001 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. 3. Anggaran dasar anggaran rumah tangga Astaki tahun 2022. 4. Keputusan musyawarah nasional tahun 2022 nomor
KPTS garis miring Munasus garis miring Astaki garis miring Romawi 1 garis miring 2022 tentang pengesahan jadwal acara Musyawarah Nasional Khusus Astaki tahun 2022. 6. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Astaki tahun 2002 nomor 03 KPTS garis miring 2022 tentang pengesahan tata tertib Musyawarah Nasional Khusus Astaki tahun 2022. Memperhatikan 1. Rancangan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kode etik Astaki 2022. 2. Hasil musyawarah dan sidang pleno Musyawarah Nasional Astaki tahun 2022. Menetapkan Astaki tahun 2022. Salah satu, menyetujui dan mengesahkan program kerja rancangan anggaran pendapat ketetapan ini. Pasal 2 oleh Dewan Pengurus Astaki sesuai ketentuan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. 3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Monggo Pak Muris. Itu Baik. Baik, ini sudah ditetapkan. Jadi atau sebelum ditetapkan, ini kan baru dibacakan. Apa masih kita berikan kesempatan? Ada yang diusulkan. Kalau mungkin sudah dinyatakan sudah cukup, kita akan katakan sudah selesai dan dapat ditetapkan. Setuju? Ya, Pak Jufri, Pak Doni. Setuju Pak Doni? Setuju Pak. Setuju ya. Setuju Pak. Terima kasih Pak Doni. Baik, kita tetapkan apa yang telah menjadi suatu keputusan. Berarti kita telah mendapatkan ketetapan dan telah disetujui oleh yang hadir. Dan ini kita katakan quorum dan sah walaupun ada beberapa provinsi yang tidak bisa hadir karena kita terus terang kita hanya merubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik untuk memenuhi akreditasi yang akan datang. Karena salah satunya kita ada temuan pengajuan akreditasi di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Baik, ini kita tetapkan menjadi suatu keputusan. Pak Naza, bagaimana? Sudah ditetapkan menjadi suatu keputusan, Pak Naza? Oke. Ya, Pak Nazar. Ya, terima kasih. Bisa didengar Pak? Ya, lanjut Pak Nazar. Udah Pak Nazar. Sudah Pak, sementara itu bisa ditetapkan Pak di Ketok Palu. Oh, terima kasih, terima kasih. Lanjut yang lainnya, sudah kan? Berarti ini sudah selesai. Sudah Pak, ya? kita kembalikan ke host Pak. Oke. Baik, saya sampaikan terima kasih banyak kehadirannya. Terima kasih banyak telah banyak mendapatkan ketetapan-ketetapan baik perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kode etik. Saya kira saya mengucapkan alhamdulillah pada hari ini satu saya dipercaya untuk memimpin acara sidang perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik. Kalau mungkin dalam pemaparan atau penyampaian saya ada kurang lebihnya, ya mohon maaf. Saya kira demikian sementara
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke halo. Mati nih. Ambilkan kan. Gak. Ya. Acara apa nih? Debat. Ya. Baik. Jelas suara saya ya? Gitu. Siapa Pak suaranya Pak? Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta Munas, para undangan, dan Pak Mori, dan teman-teman yang bergabung. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih bahwa pembahasan ini, Munas ini berjalan lancar, dan tentunya apa yang diputuskan ini akan ditindaklanjuti oleh Dewan Pimpinan Nasional untuk dirinci lebih lanjut menjadi action plan, ya. Terutama titik beratkan tadi arahan dari Ketua LPJK adalah masalah pembinaan anggota, kemudian masalah pertanggungan jawab keuangan dan masalah pertanggungan jawab kegiatan. Saya kira tiga itu akan kita tindak lanjuti dengan rapat pengurus DPN. Saya kira demikian di ruangan ini maupun yang bergabung secara daring. Nah, semoga dengan musyawarah nasional ini Pak Sekjen nanti akan menyiapkan rekomendasi ya, laporan dari hasil Munas ini untuk disampaikan sebagai pelengkap dalam rangka akreditasi. Saya kira demikian, dan dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin atas berkenan Allah Subhanahu wa taala, musyawarah nasional khusus ini bisa kita tutup. Dan saya kira tidak usah secara resmi, tapi apabila mau berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, kami silahkan waktunya masih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara resmi kami tutup. Ya. Untuk foto bersama, open video semuanya ya Pak. Untuk semua peserta yang online, berkenan dibuka kameranya, yang bisa foto bersama sebagai dokumen dianggap. Mohon dibuka dari Jabar, di capture aja, di screen capture bisa nggak? Oke, dari laptop kita screen capture. Saya hitung ya. Pak Wahyu Sukoco, Pak Jufri, berkenan dibuka kameranya. Pak Doni, berkenan. Mas Arudin juga belum dibuka tuh videonya. Kan saya di sini, Pak. Mana ya kelihatan? Baik, terima kasih Pak Wahyu. Mungkin itu semua udah cukup ya, karena yang sebagian ada yang di sini. Oke, saya hitung. Berkenan di capture 1, 2, 3. Saya ulang lagi. Saya juga boleh ikut dong. Bentar, saya buka kamera saya dulu. Bentar. Bentar Pak, sebentar. Oke, hitung. 1, 2, 3.
Terima kasih Bapak-Bapak semua. Mohon izin Pak Jono. Ya, silakan. Ya, sambil ngobrol belum ditutup kan ini? Belum. Silakan. Ya, saya mohon maaf nih baru memang tadi ada adik nikah Ya. kurang fokus, tapi nggak apa-apa. Tadi saya menyimak semuanya. Terkait proses SIPP nanti yang mungkin apa rencana Pak Jenal tadi katakan ya akan ada Zoom khusus. Ya. Itu saya ada pertanyaan Pak sedikit. Boleh silakan. Boleh di sini. Nah, apa yang tadi dibicarakan Pak siapa tuh terkait apa Astaki walaupun memang tidak terakreditasi, boleh kan ya untuk apa namanya? Ada pilihannya di portal PPR itu. Harus ada. Ya kebetulan. Asosiasi. Ya, kebetulan saya akan mencoba itu Pak di hari ini. Apakah nanti data record itu terekam di sana atau bagaimana Pak? Misal saya dulu kan ada tidak ada profilnya sekarang ke pemohon Pak. Tidak. Berarti manual ya untuk pendataan kita manual dulu berarti ya. Kalau misalnya taruhlah saya di asosiasi yang sudah terakreditasi, misal Astakindo atau Gataki, itu saya akan memasukkan asosiasi Astaki nih. Ya. Mitranya ya, sebagai boleh mitra sebagai kan mitra, sebagai agen atau sebagai apa ya. Tapi enggak, pilihan asosiasi itu adalah pilihan keanggotaan, Pak. Keanggotaan tetap ya. Nah, itu muncul nggak Pak nanti di sertifikat? Kan nggak muncul. Di sertifikat yang muncul itu adalah LSP-nya. Oh, tapi secara sistem ada ya? Secara sistem ada. Oh, gitu. Baik, Pak. Baik, Pak. Itu aja mungkin, Pak. Mungkin nanti kalau memang ada jadwal itu, mohon dikabarin karena saya akan coba. Baik. Oke, Mas Doni. Terima kasih. Ya, Bang. Pak Doni. Iya, Pak, siap. Saya boleh tambahin. Apa tuh? Supaya lebih mudah di dalam memahami proses SKA, Bapak bisa lihat di websitenya Astaki. Oh, baik, Pak. Prosesnya lengkap, berdasarkan peraturannya lengkap juga. Jadi mungkin bagaimana cara ngisi PKB, bagaimana Astaki memberikan pelayanan terhadap anggota, di situ ada Pak. Oh gitu. Itu filenya bisa di-download Pak? Saya kan belum pernah, maksudnya belum masuk ke web itu. Tapi ada ya, bisa di-download ya? Bisa di-download, bisa. Saya siapkan, ada download untuk jenjangnya, ada untuk klasifikasi, daftar LSP ada, peraturan lengkap. Oh baik Pak. Nanti coba saya unduh Pak. Monggo Pak, dilihat dari Pak. Terima kasih Pak informasinya Pak. Ya, sama-sama. Di tengah sini Halo? Ya. Sebenarnya jika ada sesuatu yang nanti Bapak Ibu dan para peserta webinar
Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Pak? Ya, Pak. Iya, yuk. Terima kasih. Pak Jumbi, terima kasih. Pak Jumbi. Pak Sekjen, izin tanya. Pak Ya. Sekjen, izin tanya. Menunya apa? Menunya nasi padang. Nasi padang ya? Iya. Itu timnya udah dikasih makan, Pak. Oh, iya. Kasih duit aja lah. Kasih racun aja. Iya. Oke. Sebentar. Mana daftar makanannya di mana ya? Absen, jangan lupa absen. Sudah. Habis itu dapat makan. Oh, itu Pak. Wah, parah lu. Nggak dikasih makan gua. Ayo nih, pesenin. Tapi harus ini ngambil ini. Aduh, pusing. Makan apa ini?